ungkap di sini kisi-kisinya ya. Salah satunya ayat Quran ya. Quran itu kan tidak hanya berlaku di zaman Nabi Muhammad saja kan gitu. Ya, satu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepadamu satu orang utusan dari golongan kamu sendiri. Yang kedua, wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah di antara kalian, di tengah-tengah kalian, wahai umat manusia tiap zaman, itu pasti begitu maksudnya. Rasulullah, ada satu orang utusan Allah tuh. Ya tapi nggak disebut Rasul, berarti apa disebutnya tadi? Mursyid. Fix, berarti mursyid adalah pewaris asli dari ilmu kenabian. Gitu ya. Dari kafi mayyadillahu fahuwal muhtad wa mayyudlil falan tajidalahu waliyam mursyida. Orang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka dia mendapatkan petunjuk itu. Dan barang siapa yang disesatkan, ciri-ciri sesatnya itu falan tajidalahu waliyam mursyida. Dia nggak ketemu wakilnya mursyid. Berarti mursyidnya bukan manusia, guys. Nabi Muhammad dan Rasulullah Muhammad. Nabi Muhammadnya manusia, Rasulullah Muhammadnya bukan manusia, guys. Gitu ya. Nah, ini berikutnya adalah referensi ada literasi dari Ibnu Ajibah. Beliau seorang yang menafsirkan Quran, saya lupa nama tafsirnya apa, tapi versi Sufi. Ya tentu sangat tidak populer di Indonesia, guys. Ibnu Ajibah. Beliau terkenal dengan Sufi. Banyak karyanya. Salah satunya yang fenomenal adalah yaitu menafsirkan Al-Quran versi jasmani dan di penguatnya adalah versi batiniahnya atau ruhaninya, dituangkan melalui karya tulis berupa tafsir. Ulama asal Maroko, tahun berapa ya? Ya zaman dulu lah. Dan beliau juga, Ibnu Ajibah ini adalah pensyarah kitab Hikam. Ya, kitab Hikam ini kan kitab tasawuf ya yang sangat populer ya. Nah, yang oleh banyak tarekat itu dipakai. Bahkan yang gak bertarekat, yang sekedar main untuk membersihkan hati, menata hati, manajemen kolbu, pakai Hikam juga. Gitu ya. Karena udah bentuk tulisan ya gampang baik itu mah, namanya tulisan, lidah tidak bertulang. Iya. Nah, beliau ini pensyarah kitab Hikam. Kalau yang mensyarahkan adalah pelaku dari pejalan ruhani, itu bisa dibayangkan bobotnya tuh. Syarah itu artinya melebarkan pemahaman. Misalkan kitab Hikamnya 500 halaman. Itu disyarah bisa jadi 5 jilid. Satu jilidnya 1000 halaman misalkan. Ya, bisa segila-gilanya bisa kayak begitu, gampangnya gitu. Atau disyarah tetap satu jilid, tapi 2000 halaman misalkan, atau 1000 halaman, bisa. Nama syarah kitabnya saya juga nggak tahu lagi ya. Ya nggak apa-apa ya. Nah, ini kriteria mursyid menurut Ibnu Ajibah. Cuman 4. Yang pertama adalah
ilmun sahih, ilmunya benar. Benar ini apa? Bibit ilmu. Nah itu yang benar. Yang benar itu yang nggak bisa ditiru. Dari maha benar. Gimana nirunya itu, sistem itu? Nah seperti itu gambarannya ya. Nah ini mohon maaf saya bacakan dulu, cuma 4 kan ya. Nanti penjelasan-penjelasannya ya semampu saya. Yang pertama ilmun sahih, ilmunya benar. Yang kedua zaukun sorih, hatinya terang. Yang ketiga himmah aliyah, semangatnya tinggi. Yang keempat halatun mardiyah, halatun mardiyatun, urusannya hanya tentang keridhaan Allah tuh. Jadi hanya 4 ya. Nanti mudah-mudahan ketemu kriteria-kriteria mursyid atau ulama waris dari ulama-ulama populer ya, seperti Imam Ghazali, terus Syekh Ibnu Athaillah ya, penulis hikam atau yang lain-lain. Mudah-mudahan kedepannya nanti ketemu ya referensinya ya. Yang pertama tadi sudah coba saya urai, ilmun sahih, ilmunya benar. Benar ini nggak lain nggak bukan sebagaimana pemaparan saya di awal tadi. Mustahil disebut benar kalau nggak punya bibitnya. Itu. Itu mustahil ya. Jadi bibitnya ini dia yang megang. Ya secara jasadnya bisa jadi ya Nabi Muhammad, ya mohon maaf, Nabi Muhammad al-ummi kan, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, dan tidak mengikuti di awal-awal itu Nabi, di masa muda Nabi nggak mengikuti syariatnya Nabi Isa, Nabi ke-24 kan, Nabi Muhammad kan Nabi ke-25, berupa syariatnya Nasrani kan, enggak kan. Cukuplah itu sebagai contoh, tapi bibit ilmunya ada di situ. Mau gimana? Mau kita bilang bodoh? Bilang aja kalau berani. Gitu. Jadi bukan tentang kemampuan jasmani daya nalar otak, enggak sama sekali. Al ilmu fis sudur, laisa fis sutur. Ilmu itu di dada, bukan di literatur, bukan di tulisan, hafalan apa, konsumsi otak akal, bukan. Karena terbatas sekali otak tuh. Adanya pas kita lahir, enggak adanya kita meninggal udah enggak ada otak kita. Masa mau menjangkau alam-alam nggak ada awal nggak ada akhir, alam kodim. Fir'aun naik ojek nggak nyambung Jack gitu ya. Baik, yang kedua ya, zaukun sorry, hatinya terang. Ya kalau hatinya terang ya gimana kita ngehnya, oh orangnya ramah, orangnya apa, oh, bukan kerelatifan lah. Nah hati terang di sini itu orang yang mursyid ini sampai kepada puncak dari ilmu hakul yakin. Itu pun kita nggak bisa membaca, gitu kan? Ya. Tapi tetap dikasih tanda-tandanya. Apa tuh tanda-tandanya? Nah, itu bersesuaian aja di tiap zaman. Misalkan contoh,
Kalau di zaman Nabi Sulaiman, ternyata yang populer saat itu adalah ilmu gaib infra, kalau bahasa saya, metafisika infra, ilmu gaib dari siluman, jin. Ya, pelemahnya ya, jadi yang diutus Allah ini tentu membawa pelemah dari kekuatan manusia saat itu. Ya, Nabi Sulaiman punya ilmu gaib, tapi yang ultranya gitu, dari alam kesucian, alam langit, bisa ngomong dengan binatang kan gitu, semua jin jadi anak buahnya. Seperti itu. Nah, di zaman Nabi Muhammad contohnya, yang populer saat itu apa tuh? Syair kan. Nah, makanya turun Quran itu magnet syairnya luar biasa. Ya, orang-orang jahiliyah sangat terpesona itu. Musuh-musuh Nabi pun terpesona sama kata-kata Quran itu. Dimensi syairnya ya, sangat terpesona sekali. Bahkan ada yang mencoba meniru ya jadi kocak. Itu adalah kisahnya itu ya. Nah, kisi-kisinya kemudian di akhir zaman ini ya pewarisnya bagaimana? Nggak ada lain, nggak ada bukan ilmiah. Ilmiah itu nggak mesti menguasai literasi. Ilmiah itu cuma satu. Dia bisa menjelaskan hal yang paling rumit menjadi sederhana berupa rumusan tahapan. Cukup gitu. Ya tentu saja namanya ilmiah tuh bukan lagi bertentangan dengan dalil-dalil dari seluruh agama. Dalil dari seluruh agama itu pasti mendukung kata-katanya tuh, penjelasannya itu pasti. Cuman kan kalau menjelaskannya siapa seorang mursyid ini menjelaskannya kayak saya panjang dengan literasi apa segala macam, ngantuk, kelamaan, gitu nggak efektif. Nah, ya makanya berhubung bibitnya punya, nah mewujud bibitnya di, di zaman ini itu berupa keilmiahan yang tidak dapat dibantah. Itu kan sekarang katanya malah lagi zaman ilmiah apa katanya kan gitu kan. Ya seperti itu. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah himmah ali ya, semangatnya tinggi, nggak mudi ya, mut-mutan gitu. Ngambek sama ngambek sama muridnya ya, nggak, ya pokoknya selalu dalam keadaan semangat aja tuh gitu. Apapun kondisinya, ada amunisi nggak ada amunisi, semangat aja tuh, gerak terus. Ya berarti udah bukan pakai tenaga manusia tuh, udah bukan pakai kemampuan manusia kan gitu. Kalau pakai kemampuan manusia, nunggu ada amunisi baru semangat. Kalau ini enggak. Nah, itu contohnya. Dan terus-terusan menyemangati murid. Terus-terusan sayang sama muridnya. Itu. Ya. Kemudian yang keempat, halatun mardiyatun. Urusannya hanya tentang keridhaan Tuhan. Seluruh gerak-geriknya bahkan yang terkecil yaitu napasnya keluar masuk itu adalah referentasi, apa sih namanya, bukti dari keridhaan Tuhan tuh. eh, Maaf ya,
pemirsa yang ngomong representasi, aduh. Ya bukti itu yang serendah-rendahnya adalah keluar masuk napas. Itu bukti dari ridhonya Tuhan, ridhonya Allah tuh. Cuman ya nggak kebaca lah sama kita, ya nggak nyelam dulu di situ, di ilmunya baru kita paham. Ya baik, sementara sampai situ dulu. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Salam bahagia, jangan lupa untuk selalu bahagia. Karena hasilnya kita adalah makhluk bahagia. Ilahi anta maksudi wa ridhuka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, rada error ini. Nah,